Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang oli mesin atau engine oil. Jadi kita amati gambar ini yang bisa kita diskusikan tentang kekentalan dan kualitas oli. Pada gambar ini ada oli yang mudah mengalir dengan kekentalan 0W40, kemudian 0W30 dan 5W30 serta 10W30. Di atasnya lagi ada 15W40. Ini cenderung lebih encer. Semakin tinggi nilai kode ini, kode yang belakang ya, itu maka dia akan semakin kental. Kita bisa melihat pada video yang ada di YouTube. Bagaimana kesimpulan kalian setelah melihat video ini? Ketika ada oli yang sudah diletakkan pada gelas ukur masing-masing dengan volume yang sama, dengan spesifikasi kekentalan yang berbeda-beda, kemudian dituangkan ke dalam gelas yang masih kosong, dan terlihat perbedaan mana yang lebih dulu mengalir dan mana yang lebih lambat mengalir. Ini menunjukkan bahwa kekentalan oli pada masing-masing gelas itu berbeda. Tentunya untuk video ini tidak bisa kita generalisir dengan oli yang ada di toko-toko atau ada di itu adalah kondisi real pada temperatur ruangan kita. Kalau misalkan di ruangan kita temperaturnya 30 derajat atau mungkin di atasnya lagi 32 derajat, itu berbeda dengan situasi pada saat pengujian di laboratorium seperti ini. Di laboratorium seperti ini memiliki standar yang umum untuk pengujian itu pada temperatur 20 derajat Celcius di ruangan ber-AC, sehingga tampilan atau sifat oli pada temperatur 20 derajat itu juga tidak sama seperti ketika kita baru membeli dari toko, kemudian kita buka, kita tuang. Karena temperatur di ruangan yang berbeda itu memberikan dampak efek terhadap sifat dari oli itu sendiri. Jadi semakin dingin tentunya oli itu akan lebih mengental, tapi pada temperatur semakin panas dia akan lebih cair sehingga dia mudah mengalir. Nah, inilah ilustrasi tentang macam-macam spesifikasi kekentalan oli. Jika oli itu spesifikasinya 0W30, dia cenderung encer. 5W30 dia cenderung lebih kental daripada 0W30. Kemudian 10W30
lebih kental lagi 1540, lebih kental lagi 2050. Nah ini lebih kental lagi, paling kental ini. Semakin besar angkanya, nilai kodenya ini angkanya semakin besar, maka dia menunjukkan kekentalannya yang semakin tinggi. Kalau oli yang 0W itu cenderung dia encer, mudah mengalir. Semakin besar semakin lambat mengalirnya, semakin kental. Apa yang dimaksud kekentalan 0W? 0W itu artinya oli itu dia akan mengalir pada saat itu juga ketika dituang pada temperatur uji 20 derajat Celcius. Itu oli 0W itu tidak ada jeda waktu berapa detik dia akan mengalir, sehingga begitu dituang dia langsung mengalir. Kemudian 05W, 5W tentunya ada perbedaan dengan 0W. Kalau kita ulangi lagi dari video, berapa detik 5W mengalir? 1, 2, 3, 4, 5 detik. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
menunggu berapa detik, ketika dia dituang langsung mengalir. 5W kita bisa menghitung tadi kurang lebih 5 detik baru dia mengalir. 10W seperti itu juga, setelah 10 detik dia mengalir. Tetapi metode ini tidak bisa digunakan secara pasti ya, karena temperatur itu mempengaruhi, dan bisa juga oli itu diproduksi oleh pabriknya yang memiliki standar atau kualitas yang tidak ragam. Jadi menurut standar yang sesuai itu tentunya tidak jauh beda ini seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kode angka itu mempengaruhi waktunya dia bisa mengalir. Kemudian W, apa tanda W? W itu artinya winter. Jadi oli yang encer ini diperuntukkan untuk daerah dingin, winter, dingin, supaya ketika di temperatur dingin dia mudah mengalir, tidak lengket. Sedangkan oli yang di daerah panas, tropis seperti di daerah kita, maka menggunakan kode yang 20W, karena temperatur di sini lebih panas daripada di daerah gurun misalkan, atau di daerah, maksud saya di daerah kutub misalkan begitu. Nah, sehingga olinya mudah mengalir sekali. Nah, itulah sekilas tentang perbandingan tingkat kekentalan oli. Kita kembali lagi ke materi. Tujuan pembelajaran siswa diharapkan dapat mengerti persyaratan, tuntutan, dan klasifikasi oli mesin. Oke, kita lanjut ke klasifikasi oli. Kalau kita lihat di toko, oli dengan berbagai merek, jenis, kemasan, maka kita mungkin akan bingung mau milih yang mana.
oli apa untuk kendaraan kita yang cocok, yang bagaimana. Nah, contoh di gambar ini kita bisa melihat berbagai jenis ukuran, berbagai jenis spesifikasi, berbagai jenis model kemasannya. Ada yang kemasan drum besar, kapasitas bisa 200 liter. Kemudian ada yang drum kotak, ini kapasitas bisa antara 5 sampai 15 liter. Kemudian ada yang kemasan 5 liter, atau mungkin kemasan 1 liter, atau mungkin kemasan 0,8 liter, dan bisa jadi kemasan yang kecil antara 400 cc sampai 500 cc atau setengah liter. Nah, di gambar ini bapak yang botak ini bingung ini ya, pertanyaannya banyak. SAE, kemudian API, nah itu apa saja. Nah, kita pelajari selanjutnya. Klasifikasi tentang kekentalan oli itu adalah klasifikasi SAE. SAE singkatan dari Society Automotive Engineer. Jadi secara internasional pelumas engine itu menggunakan kode standar internasional di seluruh dunia, menggunakan kode yang sama untuk kekentalan atau viskositas. SAE semakin tinggi maka dia semakin kental, dan dia ditambahkan kode huruf W yang berarti winter. Sebagai contoh, pada nomor 30 dipakai untuk general purpose dan 20 adalah untuk dipakai untuk kondisi dingin atau winter. Jadi kalau ada kondisi winter untuk di daerah dingin, dia sesuai dengan SAE 20. Tetapi kalau di daerah yang berklasifikasi umum itu dia kekentalan 30. Nah, pelumas yang memiliki kekentalan yang ganda seperti ini biasa disebut multigrade. Kalau kekentalannya tunggal, single grade, misalkan oli SAE 40, SAE 50, itu single grade. Kalau oli memiliki spesifikasi 5W30, berarti dia digunakan untuk kondisi multigrade. Dia bisa digunakan di daerah dingin dengan spesifikasi 5W, dan dia bisa digunakan untuk di daerah panas dengan spesifikasi kekentalan 30 menurut standar SAE. Begitu ya. Kita lanjutkan. Kekentalan untuk mengindikasikan perubahan kekentalan itu digunakan viskositas indeks, namanya indeks kekentalan. Jadi indeks kekentalan akan bisa memberikan keterangan lebih detail atau menunjukkan perbedaan antara spesifikasi oli dengan SAE tertentu. Jadi viskositas indeks itu adalah perubahan kekentalan pelumas pada temperatur ruangan. Suatu misal, viskositas indeks ini ada dari minus 55 derajat Celcius sampai di atas 50 derajat Celcius. Kita gunakan skala Celcius yang umum kita pakai. Untuk di daerah Arktik, pelumas Arktik ini ya, Arctic oil, itu di daerah kutub. Untuk di daerah kutub temperaturnya bisa sampai
minus 55 itu menggunakan oli dengan spesifikasi SAE 0W ataupun 5W20, serendah-rendahnya 5W30 atau SAE 10W, bisa jadi SAE 10W30, karena oli SAE 5W20 itu mampu mengalir pada temperatur minus 30 derajat Celcius, sama halnya dengan 5W30. Yang oli SAE 5W20 itu dia mampu mengalir atau melayani sampai minus 30 derajat, dan tertingginya dia adalah minus 10. Jadi oli 5W20 itu ring temperatur kerjanya, suhu ruangannya itu minus 30 sampai minus 10. Jangan sampai salah, oli 5W20 dipakai di negara kita yang temperaturnya adalah sekitar 20 sampai 30 derajat. Tidak mampu olinya, karena oli ini sangat encer ketika digunakan di temperatur panas, dia akan mudah sekali menguap, habis. Nanti tahu-tahu kehabisan oli, engine-nya bisa rusak. Kemudian SAE 5W30 itu memiliki ring kerja, dia mampu di minus 30 derajat, minus 30 derajat Celcius itu dia masih bisa mengalir, dan dia bisa melayani, melumasi dengan baik itu sampai temperatur 15 derajat, tidak minus, positif ya, pas. Jadi dia bisa digunakan di daerah yang dingin sekali, Arktik, dan juga bisa jadi di daerah yang temperaturnya 15 derajat, daerah pegunungan. Oli ini juga tidak baik untuk digunakan di temperatur 20 sampai 30 derajat. Walaupun bisa, tetapi resikonya bisa kepanasan, overheat. Kalau overheat nanti dia akan mudah sekali menguap atau ikut terbakar di ruang bakar dan habis. Kemudian SAE 10W itu bisa melayani di minus 20 sampai positif 15. SAE 10W30 bisa melayani minus 20 sampai positif 25 derajat. Jadi oli ini cukup kental, cukup ya, kalau dibandingkan dengan oli yang untuk Arktik ya cukup kental ya. Tapi dibandingkan dengan oli yang umum untuk temperatur umum di bumi ya ini cukup encer, ini masih encer. SAE 10W30 ini sangat encer. Kemudian ada SAE 15W30 dan 15W40. 15W itu dia bisa melayani minus 10 derajat Celcius minimal sampai 30 derajat Celcius. Yang 1540 bisa sampai 40 derajat Celcius. Nah, bagaimana maksudnya? Yang oli 15W30 ini cocok digunakan di daerah tropis seperti Indonesia juga, tetapi bukan daerah yang tergolong dataran rendah yang temperaturnya bisa sampai di atas 30 derajat Celcius. Ya kalau di kota misalkan itu ya di lingkungan pegunungan. Kalau misalkan di kota Batu, daerah yang dingin, atau mungkin di puncak
Bogor. Nah, itu boleh pakai oli yang ini. Tetapi kalau temperatur ruangannya, temperatur udara di lingkungannya itu melebihi 30 derajat Celcius, sebaiknya menggunakan 15W40 seperti di daerah kita di Kecamatan Kasiman. Di sini mungkin kalau pada siang terik itu bisa di atas 30, mungkin 32. Tetapi pada saat kondisi yang pagi masih dingin, mungkin ya hanya sekitar bisa jadi antara 20 sampai 30. Kemudian SAE 30 ini dia melayani temperatur 0 derajat Celcius sampai 45. Jadi SAE 30 inilah yang paling cocok untuk wilayah Indonesia. Karena di Indonesia itu jarang sekali temperaturnya minus. Hanya beberapa di daerah pegunungan yang mengalami temperatur minus, seperti halnya mungkin di daerah Irian Jaya, Puncak Jaya sana bisa minus 12 dan sebagainya. Tetapi kalau untuk di Pulau Jawa saya rasa tidak ada yang sampai minus ya. Mungkin di Dieng itu juga temperaturnya nggak sampai minus mestinya. Kemudian kalau kita lebih aman lagi, artinya lebih pas lagi untuk temperatur lingkungan kita, itu adalah SAE 40. SAE 40 itu dia mampu menahan sampai panasnya 50 derajat Celcius. Jadi ketika temperaturnya sangat panas, oli ini masih mampu menahan kekentalannya. Dia tidak terlalu berubah sangat cair dan tidak mudah menguap, sehingga awet dan kemampuan untuk melumasi, melindungi gesekan itu akan lebih baik. Kesimpulannya untuk daerah kita itu yang paling cocok SAE 40. Kalau di pasaran tidak kita temui SAE 40, kita bisa memilih oli yang multigrade seperti halnya 15W40 atau 2040 atau bisa jadi 2050, itu juga bagus untuk di daerah kita. Itu kaitannya antara kekentalan dengan SAE, indeks kekentalan, viskositas indeks, dengan kode yang diterbitkan oleh SAE. Oke, selanjutnya cara membaca viskositas indeks. Misal kode 10W40 mempunyai arti 10W itu artinya pada suhu minus 20 derajat Celcius kekentalan oli tersebut sama dengan SAE 10. Yang didinginkan minus 20 derajat Celcius. Dan 40 artinya pada suhu 100 derajat Celcius kekentalan oli tersebut sama dengan oli SAE 40 pada kondisi 100 derajat Celcius, yang panasnya 100 derajat Celcius gitu ya. Jadi 40 artinya pada suhu 100 derajat kentalannya sama dengan SAE 40 pada kondisi panasnya 100 derajat. Nah, keterangan dari indeks SAE 10, 20 itu encer sekali digunakan untuk sistem hidrolis. Jadi SAE 10, 20 ini umumnya digunakan sistem hidrolik, seperti halnya oli sekok itu ya, yang biasa kita jumpai hidrolik berkaitan dengan sistem hidrolik itu oli sekok misalkan
mungkin juga minyak rem ya yang menggunakan sistem hidrolik, atau bisa jadi oli ATF, transmisi automatic transmission oil. SAE 3040 umumnya digunakan untuk kendaraan untuk engine oil. SAE 50 digunakan pada motor yang bekerja pada temperatur tinggi. Jadi engine yang bekerja pada daerah yang panas itu cocoknya SAE 50. Klasifikasi berdasarkan API. Jadi API itu American Petroleum Institute, ini yang menjadi pelopor atau mungkin menjadi acuan bagi seluruh dunia tentang klasifikasi kualitas minyak pelumas, bukan SAE. Jadi SAE itu tentang kekentalan, sedangkan API itu tentang mutu. Jadi beda antara kekentalan dengan mutu. Bisa jadi kekentalannya sama tetapi mutunya berbeda, kualitasnya berbeda, gitu ya. Semisal oli dengan standar kekentalan yang sama, misalkan 15W40 atau 2050, itu ada yang memiliki standar kualitas API, SA, SB, SC, SD gitu ya, sampai SG, SN ya, itu standar mutu kualitas. SA sampai SD itu untuk tugas ringan, untuk motor daya rendah. Jadi untuk misalkan Alkon, kalau bahasanya orang-orang daerah kita adalah Alkon misalkan, itu bisa menggunakan oli dengan klasifikasi tugas ringan ini, motor daya rendah. Kemudian SE sampai SF itu untuk tugas biasa, untuk kebanyakan kendaraan umumnya, motor-motor kita, mobil juga bisa. SG sampai SJ itu untuk tugas berat, untuk motor daya tinggi, itu untuk motor yang dipaksa untuk balapan misalkan, atau juga mobil-mobil yang untuk kerja berat, untuk angkutan berat dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa mereferensi langsung dari API. Nah, di sini ada motor oil guide atau panduan memahami atau memilih pelumas engine yang dikeluarkan oleh API. Nah, dari sini kita bisa mengenali bahwa simbol-simbol dari API, American Petroleum Institute for Gasoline Engine, untuk sertifikasi oli mesin. Itu sekarang ada lagi yang baru, itu adalah 0W16. Ini masih sangat jarang di pasaran di Indonesia. Mungkin kalau di negara maju ini sudah populer, tetapi di negara kita mungkin kurang populer karena pengetahuan masyarakatnya juga kurang begitu memahami tentang oli atau pelumas. Kemudian ada API Service SP, ini yang terbaru SP, kekentalannya 5W30 dengan kualitas SN Plus, resource conserving ya. Kemudian kita bisa lihat, kalau menurut dari panduan API, kalau kita memilih pelumas yang bermutu, itu kita harus mengacu pada sertifikasi yang telah direkomendasikan atau diberikan oleh API. Jadi
semua produk yang telah disertifikasi API itu dia berhak untuk menampilkan logo sertifikasinya seperti ini, API untuk engine oil misalkan seperti ini, atau kualitas, tanda logo kualitas API dengan standar kekentalan seperti ini, 0W16 seperti ini contohnya. Jadi semua produk oli yang sudah memiliki logo seperti ini, dia memiliki kualitas yang telah diuji oleh API dan mendapat rekomendasi untuk kendaraan konsumen. Apa arti dari simbol API? Yang pertama, API service. Simbolnya ditunjukkan dengan bentuk seperti stempel donat, bulat seperti donat. Ini kalau kita biasa melihat stempel, stamping. 1 dan 2. 1, performance level. Jadi tingkat performa, penampilan atau kelasnya. Engine oil atau motor oil dirancang untuk mobil van, kendaraan penumpang ya, vans, dan light truck atau kendaraan angkut, semisal pick up atau mungkin ya betul-betul truk, itu juga bisa dengan menggunakan engine bensin, truk yang menggunakan engine bensin. Tanda API yang diawali dengan huruf S itu artinya service, kategori service untuk layanan umum. Jadi oli yang dirancang untuk tugas berat, truk tugas berat, dan kendaraan diesel untuk menggunakan kode C atau komersial. Jadi kalau S itu untuk servis, untuk pelayanan. Kalau C itu komersial, kategori komersial. Komersial bisa kita lihat pada ringnya oli mesin diesel. Nanti di halaman selanjutnya bisa kita cek, periksa. Yang kedua adalah viscosity grade atau tingkat kekentalannya yang di tengah. Yang di tengah kekentalannya 5W30, itu menunjukkan variasi kekentalan dari olinya, viskositas indeksnya. Yang ketiga itu sebagai resource conserving, itu ya gambar yang di bawah, resource conserving SN+. Artinya digunakan untuk mobil van, light truck, truk berat ya, wet split, untuk hemat energi lah, hemat bahan bakar gitu ya, yang menghasilkan penghematan bahan bakar di semua kondisi gitu ya. Ini untuk kendaraan yang sifatnya untuk hemat bahan bakar, resource conserving. Kemudian yang keempat, API service, itu misalkan ini ada CK4, CJ4, CI4, CH4 atau SP. Nah, ini adalah multiple performance level atau kinerja ganda. Kinerja ganda dirancang untuk
engine diesel dan juga bisa digunakan untuk engine bensin, karena di sini ada kode SP-nya, service. Nah, yang P itu kode belakang ikutannya, nanti bisa kita pelajari di halaman berikutnya maksudnya apa. Terus dia juga memenuhi CI 4 plus. Plus classification ini ditunjukkan untuk oli yang dirancang pada perlindungan shoot related. Jadi dia untuk anti jelaga, tidak bisa mengerak. Jadi oli ini dia kalau terbakar bersih sempurna. CI4 Plus itu dia anti jelaga. Kalau dia dibakar, dia terbakar bersih, tidak akan menjadi kerak. Nah, itu yang CI4 Plus. Ini membuat ruang mesin menjadi bersih dan tidak ada keraknya. Kemudian API service FA4. FA4 itu diidentifikasi pada kekentalan tertentu, XW30 misalkan, itu khusus untuk spesifikasi oli yang encer, dirancang untuk kendaraan 4 langkah dengan kecepatan tinggi atau mesin engine untuk balap misalkan. Engine diesel yang dirancang untuk memenuhi teknologi mesin, mengikuti teknologi engine tahun 2017 ke atas. Itu berkaitan dengan greenhouse gas GHG. Engine diesel yang bersih, ramah lingkungan, standar emisi yang rendah untuk FA4. Oli dengan standar FA4 itu juga cocok digunakan pada spesifikasi engine yang dirancang menggunakan oli CK4, CJ4, CI atau CI4 plus, CH dan sebelumnya. Semakin tinggi standarnya, semakin modern, semakin baru, maka oli itu bisa digunakan untuk teknologi yang semakin lama. Contoh, ini ada penjelasan tentang standar untuk kendaraan mobil penumpang. Itu ada yang menggunakan GF 6A, 6B, GF 5, 4. Ini GF itu untuk gardan ya, untuk roda gigi, transmisi gardan. Jadi menggunakan GF kodenya. GF yang terbaru adalah 6A dan 6B. 6A dan 6B. Kalau yang 6A itu diperkenalkan Mei 2020, dirancang untuk melindungi low speed pre-ignition LSPI, timing chain wear protection, melindungi rantai timing ya, timing untuk engine, untuk menggerakkan katup, sistem pembukaan dan penutupan katup. Kemudian tahan terhadap temperatur tinggi, melindungi piston dan turbocharge lebih bersih gitu ya. Kemudian hemat bahan bakar dan emisi yang rendah pada engine dengan menggunakan
bahan bakar etanol yang dicampur dengan bahan bakar mineral sampai 85% E85. Jadi kendaraan yang menggunakan bahan bakar etanol 85%, maka dia menggunakan pelumas dengan standar kode GF6A. GF6B itu diperkenalkan untuk kekentalan 0W16, itu juga diperkenalkan pada Mei 2020. Dirancang juga untuk kendaraan yang hemat energi yang menggunakan bahan bakar etanol. Kemudian GF5, GF1 sampai 5 itu untuk kendaraan yang lebih lama lagi atau tidak sesuai untuk kendaraan dengan teknologi di atas tahun 2017, atau dia tidak cocok untuk kendaraan yang diproduksi di atas 2020. Jadi kalau yang ini sudah lama, kuno, obsolete. GF5, GF1, 2, 3, 4, 5 ini sudah dianggap kuno. Yang terbaru GF6B. Kemudian ada standar untuk bahan bakar bensin, engine dengan bahan bakar bensin. Bensin itu tidak hanya satu jenis, karena di pasaran ada beberapa jenis. Di Indonesia sendiri ada premium, ada pertamax atau pertalite gitu ya. Ada premium, pertalite, pertamax, kemudian ada pertamax turbo. Nah, di Indonesia ada banyak jenisnya untuk bahan bakar bensin. Spesifikasi kualitas atau mutu terbaru keluar pada bulan Mei 2020 itu kategori SP. S itu servis, P itu urutan, karena tingkatannya dari servis itu mulai dari SA, SB, SC, SD, SF, G, H, I, J sampai P. SP yang terbaru itu 2020 dirancang untuk kendaraan dengan putaran rendah, low speed, pre-ignition, timing chain wear protection. Jadi untuk melindungi timing chain, meningkatkan digunakan untuk melindungi mesin yang temperaturnya tinggi, melindungi piston dan turbocharge, yang dia juga tidak mengakibatkan jelaga kalau dia terbakar habis, dan dia juga sudah memenuhi resource conserving atau bahan bakar yang alami begitu, menggunakan etanol. Itu salah satunya contoh yang alami dan sudah cocok dengan GF6A. Nah, kombinasi keduanya ini juga yang dirancang untuk kendaraan-kendaraan, mobil-mobil yang berbahan bakar etanol sampai 85%. Kemudian sebelum API SP itu SN itu juga tahun 2020. Ini masih bisa direkomendasikan untuk yang kendaraan saat ini tahun 2020 ke bawah. Kalau yang SP 2020 ke atas, kalau yang ini SN 2020 ke bawah. Kalau SM untuk 2010 ke bawah atau ke atas ya, 2020 ke atas masih bisa menggunakan SN. Kalau yang menggunakan etanol ya SP. Kalau yang menggunakan bahan bakar
bensin ya SN, SM, SL, SJ juga masih bisa. Ini untuk kendaraan tahun 2001 ke atas, SL 2004 ke atas, SM 2010 ke atas, SN 2020 ke atas. Rekomendasinya pakai ini. Jika kendaraan Anda menggunakan atau diproduksi tahun 2010, sebaiknya menggunakan kualitas API SM. Tetapi kalau Anda juga menggunakan kendaraan yang lebih tua lagi, misalkan kendaraannya tahun 90, 94 misalkan, Anda juga bisa menggunakan kualitas API SJ atau API SL atau API SM, SN pun boleh. Tetapi sebaliknya, jika kendaraan Anda produksi tahun 2010, Anda sebaiknya tidak menggunakan oli dengan kualitas API SH ke bawah, karena API SH ke bawah itu dirancang untuk kualitas atau untuk teknologi engine tahun 96 sampai 2001. Nanti kalau kendaraannya modern baru dipasang oli yang untuk dirancang kendaraan yang teknologi lama, itu nanti kualitasnya tidak mumpuni, tidak cukup, kurang bagus. Ya, itulah urutannya ya. Kalau S itu servis, artinya untuk pelayanan umum, untuk kendaraan umum. Kemudian kalau urutan belakangnya A, B, C, D, E itu adalah tahun rekomendasinya, tahun produksinya. Kalau SA itu merupakan oli generasi yang pertama yang dirancang untuk kendaraan yang diproduksi setelah tahun 30 atau sebelumnya juga boleh. Jadi sebelum ada API SB dulu, antara tahun sebelum tahun 30 sampai tahun 51, itu olinya ya satu jenis ini, satu jenis oli API kualitas SA. Kemudian tahun 51 ada kualitas SB, tahun 67 SC, tahun 71 SD, tahun 79 SE, tahun 88 SF, tahun 93 SG, dan tahun 96 SH, seperti itu. Ini untuk engine bensin. Kemudian jika engine diesel yang terbaru itu CK, kategori K ya, C itu kategori tadi, C itu untuk engine diesel, K4 ini menunjukkan dia untuk engine diesel 4 langkah, CJ4, CH4, CF4. Nah, itu untuk 4 langkah. Kalau CF2 itu digunakan untuk engine 2 langkah, engine diesel 2 langkah tahun 2009 ke atas. Tetapi sangat jarang sekali engine diesel 2 langkah di kendaraan yang ada di Indonesia. Biasanya engine diesel 2 langkah ini diterapkan pada genset misalkan, seperti itu. Tapi di Indonesia juga jarang diesel genset yang 2 langkah. Kalau CK4 ini dirancang untuk memenuhi teknologi engine diesel yang diproduksi pada tahun 2017 ke atas sampai sekarang. Dia juga baik digunakan untuk teknologi engine diesel yang sebelumnya. Nah, kemudian CJ4 itu dirancang untuk tahun 2010. Jadi engine dengan teknologi tahun 2010 sampai 2017. Tapi setelah 2017 seharusnya baiknya menggunakan CK4. Seperti itulah klasifikasi dari
engine oil menurut API. Jadi kita menggunakan referensi yang kompeten dari standar API. Itu kalau C itu untuk engine diesel, CA itu tahun 59, CB61, CC90, kemudian 94 ini ada CD dan CD2, kemudian CE juga tahun 94. Jadi kalau ini sudah kuno semua ya, enggak direkomendasikan untuk teknologi yang sekarang. Kalau untuk teknologi yang sekarang dan yang lampau itu sebaiknya menggunakan kualitas yang masih direkomendasi CH4, CI4, CC atau CK. Nah, itu mungkin kalau di pasaran CK ini masih sangat jarang. Kalau CC sudah banyak. CC4 mungkin kalau mereknya Pertamina bisa menggunakan Fastron diesel atau bisa juga Fastron yang bukan Fastron diesel ya, maksudnya yang produknya Meditran itu juga ada yang API CI4 Meditran SX gitu ya. Itu misalkan, kalau merek-merek lain juga banyak. Inilah panduan dari API, pemilihan oli dari API. Kita lanjutkan ke materi kita. Nah, kemudian untuk penggantian oli, kenapa oli perlu diganti? Nah, alasannya adalah pemakaian yang sudah lama, kualitasnya menurun, kualitasnya berkurang, dan tentunya dia akan mengalami perubahan. Perubahan yang pertama diantaranya adalah perubahan itu adalah oksidasi. Oksidasi itu ditimbulkan karena reaksi oksigen dengan hidrogen yang tergantung dalam minyak pelumas itu sendiri. Jadi minyak pelumas itu kalau sudah mengalami oksidasi, dia terkontaminasi oksigen dan hidrogen, maka dia akan berubah menjadi lumpur, endapan. Dia semakin mengental, warnanya juga bisa berubah menjadi kecoklatan atau mungkin putih seperti susu, itu kalau sudah teroksidasi. Kemudian kelemahan bahan tambahan, jadi aditif itu semakin lama dia akan semakin menurun dayanya. Mungkin friction modifiernya atau mungkin dari viskositas indeksnya, dia akan semakin menurun. Yang tadinya kental semakin lama akan semakin encer. Lama-kelamaan encernya itu akan terkontaminasi kotoran yang sangat banyak, jelaga yang banyak, sehingga jelaga itu akan merubah sifatnya dari kental, dari encer tadi menjadi kental lagi karena banyak kotoran, jadi kental lagi. Kemudian saking kentalnya nanti dia juga bisa encer lagi karena temperatur yang tinggi, maka dia bisa menguap, encernya menguap dan habis. Daya tahan pelumasannya itu akan sangat berkurang. Nah, kotoran itu dari karbon yang merupakan hasil sisa pembakaran dan sebagainya, yang bisa diserap atau mengkontaminasi dari oli. Interval penggantiannya untuk engine bensin dan engine diesel ini menurut teori dari pabrikan kendaraan itu antara 5.000 sampai 10.000, engine diesel 3.000 sampai 6.000. Nah, ini tergantung oli yang digunakan. Semuanya tergantung oli yang digunakan. Kalau olinya kualitas bagus, ada yang sampai 30.000 km
bahkan kalau oli yang super kualitasnya, super premium, itu bisa sampai 100.000 km. Informasinya di kendaraan Formula 1 yang balap untuk F1 itu engine oil tidak pernah diganti sejak produksi sampai engine-nya meledak. Jadi engine-nya tidak pernah ganti oli sampai meledak. Kalaupun olinya berkurang itu hanya ditambah saja itu. Jadi kualitasnya sangat bagus untuk kendaraan Formula 1. Engine diesel sama. Engine diesel kalau kualitas olinya bagus ya tahan lama, tidak mudah rusak. Pemakaian itu dia bisa berkurang per 1000 km antara 0,1 sampai 1 liter untuk kendaraan mobil, bisa 0,2 sampai 2 liter ini untuk truk-truk berat dan sebagainya. Nah, ini materi ini sudah saya share di tugas sebelumnya dan kalian juga bisa membuka dan mempelajarinya sendiri. Nah, oli itu bisa habis kemana arahnya? Karena engine itu banyak yang dilumasi. Salah satu contoh kebocorannya bisa jadi dari oil pan atau panci, cipratan oli poros engkol, itu juga mengakibatkan penghisapan melalui ventilasi karter. Jadi di luang poros engkol itu juga ada lubang penguapan. Lubang penguapan itu akan menjadi jalur oli yang menguap keluar, dan semakin lama akan semakin berkurang volumenya. Bisa jadi karena kebocoran itu bisa jadi dari kepala silinder, dari seal poros engkol, saklar lampu isyarat dan sebagainya. Bagian-bagian yang kemungkinan bisa bocor. Packing dari karter itu juga bisa mengakibatkan kebocoran. Kemudian kebocoran yang dari kepala silinder, ruang bakar. Oli itu juga melumasi poros dari batang katup. Jika seal dari batang katup ini rusak, maka oli itu bisa merembes masuk dan ikut terbakar ke ruang bakar, atau dia juga menempel di daun katup seperti itu. Nah, ini kebocoran juga bisa terjadi di piston dan ring piston. Nah, begitulah tentang oli.